Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu Twita serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Oliver Sirsi, Muhammad Syahrini, dan Rasyadin Twita akan mempresentasikan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model Project Based Learning. Rencana pembelajaran dari RPP yang akan kami ambil dan kami buat ini yaitu terkhusus untuk kelas 5 SD dengan topik simulasi tentang sehat itu penting. Nah, temanya adalah makanan sehat dan subtemanya adalah pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan topik ini merupakan bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit selama 2 pertemuan. Nah, Ibu Twita dan teman-teman sekalian, adapun kompetensi inti dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah K1, K2, K3 sampai dengan K4, di mana K1 ini membahas tentang menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian K2 itu mengenai sikap atau perilaku. Kemudian K3 itu tentang memahami pengetahuan faktual dan sebagainya dengan cara mengamati, membaca, dan menanya, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu tentang K4, yaitu menjadikan fakta atau pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, beralih ke bagian B, yaitu adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini. Itu mengenai kompetensi dasarnya itu 3.3, di mana siswa dapat menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusianya itu sendiri. Di 3.3.4 yaitu terdapat indikator dengan cara membuat diagram sistem pencernaan manusia. Adapun kompetensi dasar yang kedua dalam RPP ini yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Dan di sini pun ada indikator pencapaian kompetensinya yaitu mempresentasikan diagram sistem pencernaan manusia. Nah, kita berlanjut ke adapun bagian C. Di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran dalam RPP yang kami buat. Yaitu yang A, yang pertama, dengan membaca teks di halaman 84 buku tema siswa, peserta didik dapat menguraikan urutan proses pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat diagram sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karyanya berupa diagram pencernaan manusia dengan percaya diri. Ada 2 yang akan dibahas dalam RPP ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Yang B, membuat diagram organ pencernaan manusia. Di bagian F atau pendekatan dan metode dalam RPP ini, pendekatannya itu adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajarannya Project Based Learning atau PJBL, dan yang ditambah dengan metodenya yaitu diskusi, penugasan, dan ceramah. Di bagian G ada di sini terdapat media dan sumber belajar yang akan kita pakai selama proses pembelajaran dari RPP ini. Media pembelajarannya itu berupa laptop, gambar-gambar organ pencernaan, dan sebagainya. Dengan sumber belajarnya itu ada buku pedoman guru tema 3 tentang makanan sehat kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Selanjutnya pada bagian H, tepatnya kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat tabel yang berisikan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, serta penutup. Kegiatan pendahuluan alokasi waktunya yaitu 10 menit dan untuk 2 pertemuan. Selanjutnya pada bagian inti mempunyai alokasi waktu 50 menit untuk 2 pertemuan. Yang terakhir bagian penutup dengan alokasi waktu 10 menit untuk 2 pertemuan. Selanjutnya di sini terdapat lembar penilaian diri siswa yang berisikan nama, kelas, semester. Serta di sini ada petunjuk, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
tidak ada pilihan benar atau salah, lakukanlah dengan jujur. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian pengetahuan serta penilaian keterampilan, dan yang terakhir di sini ada tabel. Nah, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang bahan ajar, yaitu topiknya yaitu sehat itu penting pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, pentingnya menjaga asupan makanan sehat untuk mata pelajaran IPA kelas 5. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar serta indikator, yaitu untuk muatan IPA. Nah, yang B di sini adalah tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati PowerPoint berupa gambar anak yang sakit jajan sembarangan, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia dengan benar. Yang B, dengan membaca teks di buku tema siswa, peserta didik dapat menguraikan urutan proses pencernaan manusia dengan tepat. Yang C, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat diagram sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang D, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya diagram pencernaan manusia dengan percaya diri. Selanjutnya di bagian C terdapat uraian materi. Yang pertama terdapat pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, urutan sistem pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, anus. Selanjutnya di sini ada bagian dari sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa teks dialog untuk merefleksi para peserta didik. Nah, selanjutnya di bagian ketiga di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat di sini beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan, antara lain sakit mah, penyakit asam lambung, diare, dan sembelit. Yang terakhir yaitu cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media yang akan membantu kegiatan pembelajaran pada model pembelajaran Project Based Learning. Kelompok kami menggunakan media lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk menunjang proses pembelajaran. Di LKPD terdapat kolom kelompok, nama anggota, dan kelas. Sebelum mengerjakan proyek, kami mengajak siswa untuk membaca dialog. Dialog tersebut berisi tentang fungsi dari sistem pencernaan manusia. Setelah membaca dialog yang sudah kami sediakan, diharapkan siswa dapat sedikit gambaran tentang sistem pencernaan manusia. Setelah membaca dialog, terdapat perintah untuk mengerjakan proyek yang sudah kami sediakan di halaman selanjutnya. Siswa akan diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 siswa di satu kelompok. Nantinya kelompok tersebut akan membuat diagram sistem pencernaan manusia dan menuliskan fungsi dari tiap organ yang ada di dalamnya. Langkah pengerjaan. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri atas 4 siswa. Setiap kelompok akan membuat diagram sistem pencernaan manusia. Berikut juga nama dan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Lalu pilihlah ketua kelompok dan mintalah diagram kosong tubuh manusia kepada gurumu. Buatlah daftar organ-organ yang termasuk di dalam sistem pencernaan manusia. Agar pekerjaan lebih cepat, ketua kelompok perlu mendelegasikan tugas kepada tiap-tiap anggota untuk menyusun organ-organ tersebut. Lalu potonglah bagian-bagian tersebut dengan gunting. Urutkan dan tempel organ-organ tersebut pada diagram manusia yang telah kamu dapat dari gurumu. Tuliskan fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapih pada kertas kerja, atau dapat juga pada kertas kecil terpisah dan ditempel di dekat organ yang bersangkutan. Bekerjasamalah dengan baik, memanfaatkan waktumu semaksimal mungkin karena gurumu akan memperhatikan cara bekerja dalam kelompok. Setelah itu, guru nantinya akan menyediakan gambar. Yang pertama ada gambar tubuh manusia yang polos atau gambar diagram manusia. Lalu ada potongan gambar organ pencernaan manusia yang nantinya siswa akan memotongnya dan mengurutkan sesuai dengan urutan yang ada, dan siswa juga akan menempelkan fungsi dari organ-organ tersebut. Itu dia Bu Etwita dan teman-teman semua, demikianlah presentasi atau pemaparan tentang RPP, bahan ajar, dan juga LKPD yang telah kami buat dan kami susun. Semoga dengan dibuatnya tugas ini dapat memenuhi penugasan akhir dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran.
Dan untuk teman-teman semua yang jika ingin memakai atau menerapkan RPP, bahan ajar, serta LKPD yang telah kami buat di sekolahnya masing-masing, bisa teman-teman dapatkan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.